Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya Shop Iller mau One Piece Chapter 1083 dihidangkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih pada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam bergerilya dalam menghidangkan Shop Iller mau One Piece pada kita semua. Disclaimer dulu ya nakama, Shop Iller kali ini berasal dari beberapa leaker terpercaya, namun belum dikonfirmasi oleh Redon, sang dedengkot per Shop Illeran. Jadi mohon dimaklumi ya, jika ada beberapa part spoiler yang kurang tepat. One Piece Chapter 1083 mendapatkan judul The Truth of That Day, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kebenaran pada hari itu. One Piece Chapter 1083 mendapatkan jatah cover request, di mana Oda menggambarkan sosok Doflamingo. One Piece Chapter 1083 diawali dengan melanjutkan pertemuan terbatas antara Sabo, Monkey D. Dragon, dan Emporio Ivankov yang menjadi penutup dari One Piece Chapter 1082 kemarin. Sabo mulai menceritakan semua hal yang terjadi saat Kongres Reverie berlangsung, dan flashback pun dimulai. Pertama-tama Sabo menjelaskan mengenai informasi tentang revolusi yang terjadi pada 8 negara terhadap pemerintah dunia. Semua hal itu dilakukan oleh negara-negara tersebut berhubungan dengan insiden tragis yang terjadi pada kerajaan Lulusia. Kedelapan negara yang memberontak menolak untuk membayar upeti pada pemerintah dunia. Walhasil pemerintah dunia mengirimkan pasukan Holy Knight alias Kesatria Suci untuk memberikan perhitungan pada kedelapan negara tersebut. Kemudian pada One Piece Chapter 1083 diperlihatkan siluet dari para Kesatria Suci dan jumlah mereka ada 9 orang. Flashback kemudian memperlihatkan Sabo bersama dengan Karasu, Morley, dan Lindbergh bertarung melawan Admiral Fujitora dan Admiral Ryokugyu. Sabo memerintahkan Lindbergh untuk pergi menyelamatkan Kuma, sedangkan dia bersama Karasu dan Morley akan bertarung melawan Fujitora dan Ryokugyu. Karasu menembakkan burung gagak ke arah Fujitora, sedangkan Morley berhasil menusuk Ryokugyu. Pertarungan antara Komandan Revolusi dan Admiral ternodai dengan kedatangan agen CP0. Mereka membantu para admiral, sedangkan diperlihatkan Lucci yang berhasil menangkap putri kerajaan Alabasta, Nefertari, Vivi. Flashback pertarungan antara Komandan Revolusi dan Admiral serta CP0 pun berakhir. Sabo kemudian melaporkan jika misi utama pasukan revolusi menyusup ke Mary Joyce telah berhasil. Sabo telah berhasil mendeklarasikan perang terhadap pemerintah dunia secara langsung dengan cara membakar bendera pemerintah dunia yang ada di Mary Joyce. Selain itu, mereka juga telah berhasil menyelamatkan Bartholomew Kuma, meskipun saat ini Kuma secara tidak sadar telah berteleportasi kembali ke Mary Joyce. Monkey D. Dragon mengatakan jika perang yang sesungguhnya melawan pemerintah dunia telah dimulai. Hal tersebut ditandai dengan bergeraknya para Kesatria Suci milik pemerintah dunia. Dan pasukan revolusi telah melakukan langkah pertama mereka dalam pertempuran ini dengan menghancurkan kapal-kapal penyuplai berbagai macam barang yang berlayar menuju ke Mary Joyce. Menarik kok, sekuat itukah ke-9 Kesatria Suci? Seharusnya tingkat kekuatan mereka berada di atas para agen si Purple. Namun apakah mereka lebih kuat dari Admiral Angkatan Laut? Dalam flashback pertarungan antara Komandan Revolusi melawan Admiral Fujitora dan Ryokugyu sepertinya diungguli oleh Sabo dan kawan-kawan. Bahkan kedua admiral tersebut harus dibantu oleh para agen CP0. Selain itu, Sabo dan para Komandan Revolusi berhasil menyelamatkan Kuma. Dan karena misi mereka di Mary Joyce telah berhasil diselesaikan, akhirnya mereka melarikan diri dan itu pun berhasil. Saat peristiwa itu terjadi, Kesatria Suci dan para Gorosei tak turun tangan langsung. Bahkan pada One Piece Chapter 1054, Akainu kesal dengan ketidakbecusan Admiral Fujitora dan Green Bull dalam menangani insiden yang terjadi di Mary Joyce. Sehingga dapat disimpulkan jika ke-9 Kesatria Suci kekuatannya setara atau bahkan bisa saja lebih kuat dari para admiral. Kemudian diperlihatkan berita dengan tajuk utama yang menggambarkan jasad dari Raja Kerajaan Alabasta, Nefertari Cobra, dan di sebelahnya terdapat gambar Sabo yang dituduh sebagai pelaku utamanya. Flashback mengenai Raja Cobra pun dimulai. Raja Cobra diperlihatkan sedang berjalan menuju ke sebuah ruangan dengan tujuan untuk bertemu dengan para Gorosei. Namun sebelum Raja Cobra menemui para Gorosei, dia berpesan pada Pel dan Chaka yang merupakan pengawal dari kerajaan Alabasta untuk menjaga putrinya, yaitu Nefertari Vivi. Pada akhir One Piece Chapter 1083, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yap, itulah hidangan Shop Iller untuk One Piece Chapter 1083. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece
yang berseliweran di dunia maya. Informasi menarik yang pertama datang dari Oda Sensei pada acara Jam Festa 2014. Oda sangat terkejut karena panel bajak laut topi jerami yang melakukan perpisahan dengan Vivi dilakukan improvisasi pada acara Jam Festa tersebut. Oda berkata, dia menciptakan adegan tersebut tepat sebelum deadline pengiriman naskah pada minggu itu. Informasi menarik selanjutnya mengenai terjemahan resmi versi majalah Viz untuk One Piece yang pada awalnya kadang-kadang salah dalam penerjemahan. Pada One Piece chapter 1, dalam bahasa Jepang, Lakiro memanggil Shanks dengan makian. Tenanglah kau, Kapten Sialan. Di mana hal ini memberitahukan kita seberapa akrab kru rambut merah satu sama lain. Selanjutnya di tahun 2015, Oda berkata sebelum One Piece dimulai, dia kesal ketika editornya mengatakan, tidak ada karakter wanita yang imut di karyamu. Itu adalah saran paling mengejutkan yang dia terima dari editornya. Oda tidak bisa tidur dan terus menggambar karakter wanita sepanjang malam. Kemudian di tahun 2012, Oda pernah berkata, baginya akan sangat menyenangkan menjadi anggota kru Buggy. Mereka ramah dan seru karena bahkan anak buahnya suka mengejek kapten mereka. Tapi jika Oda cukup kuat, dia ingin bergabung dengan bajak laut Blackbeard. Oda mengatakan bahwa dirinya sangat tertarik dengan Edward Teach dalam kisah bajak laut yang sebenarnya. Hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nak. Yos nakama, itulah video Shop Iller Plus Plus untuk One Piece chapter 1083. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!